Assalamualaikum, balik lagi sama aku tentunya di channel Bidan dan Bi. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang tahapan atau fase persalinan normal per vaginam. Jadi tahapan persalinan itu dibagi menjadi 4 fase ya. Ada fase kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang kala 1 dulu ya. Nah, sebelum kita mulai membahasnya, kayak biasa buat yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Makasih banyak ya. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol lonceng ya. Ibu hamil kalau udah mendekati hari-hari persalinan itu biasanya kayak agak cemas, agak takut gitu ya. Apalagi kalau yang kehamilan pertama itu biasanya belum tahu apa sih yang akan terjadi pada proses persalinan itu. Nah, jadi apa sih yang terjadi pada tahap persalinan kala 1? Kala 1 persalinan itu dimulai pada saat ibu sudah mengalami yang namanya tanda-tanda persalinan. Jadi aku udah pernah bikin ya tentang tanda-tanda persalinan itu apa aja di videoku yang ini dan juga yang ini. Jadi ibu bisa cek di kedua video itu ya, apa aja sih tanda-tanda persalinan yang ibu hamil harus tahu. Nah, salah satu tandanya itu adalah kontraksi. Jadi kontraksi itu kan bikin pembukaan serviks itu kan semakin membuka, semakin melebar gitu kan. Nah, pada saat ibu udah mengalami yang namanya kontraksi yang asli. Jadi kontraksi itu ada dua macam ya, ada kontraksi palsu dan juga ada kontraksi asli. Aku juga udah pernah bikin videonya di video aku yang ini. Ibu bisa cek tanda-tanda kontraksi palsu dan tanda-tanda kontraksi asli. Nah, kalau ibu udah mengalami namanya kontraksi asli dan sudah mengalami pembukaan, itu ibu berarti sudah masuk ke fase kala 1 persalinan. Jadi kala 1 persalinan itu dimulai dari ibu mengalami kontraksi asli yang terus menerus, yang intens, jadi berlangsung terus menerus dan semakin kuat, terus akan mengalami yang namanya pembukaan. Jadi pembukaannya itu dari 1 sampai pembukaan lengkap, yaitu pembukaan 10 cm. Nah, biasanya dokter atau bidan itu akan memeriksakan berapa sih kemajuan pembukaan dari serviks ibu itu dengan cara melakukan pemeriksaan dalam atau VT atau vaginal touch. Jadi nanti ibu nggak usah khawatir ataupun kaget gitu ya. Pemeriksaan dalam atau VT itu dilakukan dengan cara ini, misalnya lubang vagina ibu ya. Nah, 2 jari dari bidan atau dokter itu akan masuk ke dalam vagina ibu sampai mencapai mulut rahim atau serviks. Nah, kalau udah mencapai mulut rahim, nanti itu akan diukur berapa sih pembukaan dari serviksnya ini gitu. Jadi nanti akan dicek pembukaannya itu berapa senti, dan juga selain pembukaan nanti juga akan dicek apakah ketubannya itu masih utuh atau enggak. Kala 1 persalinan itu dibagi menjadi 2 tahap. Ada kala 1 fase laten dan juga ada kala 1 fase aktif. Nah, kalau kala 1 fase laten itu dimulai dari ketika ibu sudah mengalami yang namanya kontraksi yang intens. Kontraksi yang terus menerus, terus juga makin lama makin kencang. Itu akan menyebabkan serviks itu mengalami pendataran, penipisan, dan pembukaan 1-4 cm secara bertahap. Nah, serviks itu kan tadinya lubangnya cuma setitik ini ya. Nah, itu akan melebar terus sampai pembukaan 4 cm di fase laten ini. Di fase laten ini itu biasanya berlangsung sekitar 8-12 jam ya. Bahkan bisa lebih dari itu kalau misalnya kontraksinya itu nggak adekuat atau kontraksinya itu kurang bagus gitu loh. Nah, biasanya pada kala 1 fase laten, ibu biasanya masih bisa menahan nyeri kontraksinya. Jadi ibu masih bisa kayak jalan-jalan, ibu masih bisa makan atau minum karena kontraksinya itu biasanya belum sekencang nanti pada fase aktif. Jadi lamanya kala 1 fase laten itu biasanya dipengaruhi oleh kontraksi ibu ya. Kalau misalnya kontraksinya adekuat, kontraksinya makin lama makin bagus, ya berarti akan berlangsung cepat gitu loh. Tapi kalau misalnya kontraksinya itu nggak adekuat, kurang bagus gitu ya, itu berarti akan berlangsung agak lama. Tapi rata-rata sih ya antara 8-12 jam. Cuma kalau untuk ibu yang kehamilannya itu pertama, itu biasanya agak lebih lama ya dibanding sama ibu yang kehamilan kedua atau ketiga yang udah pernah mengalami persalinan secara normal per vaginal, bisa sampai 24 jam. Nah, kalau kala 1 fase aktif itu adalah fase yang dari pembukaan 4 cm sampai 10 cm sampai pembukaan lengkap. Jadi pembukaan lengkap itu 10 cm ya. Nah, pada fase ini frekuensi terus juga lama kontraksi rahimnya itu biasanya akan meningkat. Nah, kontraksi itu dianggap adekuat atau memadai
memadai atau bagus kalau misalnya kontraksinya itu terjadi 3 kali dalam 10 menit dan lamanya durasinya itu 40 detik atau bisa lebih. Jadi dalam satu fase kontraksi itu lamanya 40 detik ya. Jadi kalau misalnya ibu ngalamin namanya kontraksi, aduh kayak berasa kontraksi deh, kayak kenceng-kenceng gitu. Nah itu ibu mengalaminya tuh selama 40 detik atau lebih. Nah itu berarti kontraksinya bagus. Nah lamanya kalau satu fase aktif itu biasanya berlangsung selama 6 jam. Kalau misalnya kontraksinya itu bagus, maka akan lebih cepat gitu loh pembukaannya. Maka persalinannya itu akan lebih cepat. Jadi ibu bisa membayangkan semakin terasa kontraksi rahim itu, semakin ada kuat, semakin terus-menerus datang, maka itu akan semakin ibu cepat bertemu dengan bayi ibu. Jadi setiap kontraksi itu ibu harus memikirkan hal itu. Ibu harus bisa menyemangati diri ibu sendiri kalau misalnya ibu bisa kok untuk menahan rasa kontraksi rahim itu, dimana kontraksi ini bagus, aku akan cepat bertemu dengan bayiku. Untuk mengejan pada saat pembukaan udah lengkap, itu kan ibu membutuhkan yang namanya kekuatan, ibu membutuhkan yang namanya power gitu kan. Jadi hal yang ibu harus lakukan pada saat kelas 1 itu adalah, yang pertama adalah ibu jangan teriak-teriak. Memang rasa kontraksi rahim itu sakit gitu ya, tapi ibu harus bisa merelaksasikan tubuh ibu, dimana yang tadi aku bilang kalau misalnya kontraksinya itu makin kuat, makin sering, itu ibu akan semakin dekat bertemu dengan bayi ibu. Malah kalau misalnya ibu tuh teriak-teriak terus sambil jenggut-jenggut suami, sambil marah-marah, itu akan membuang energi ibu. Ibu akan kehabisan energi yang akan mengakibatkan ibu jadi lemas. Jadi pas pembukaannya itu udah lengkap, dimana ibu tuh udah boleh untuk mengejan, ibu malah lemas karena tadi pas lagi kontraksi ibu terus-menerus teriak-teriak, marah-marah gitu. Yang kedua, napas yang benar. Nah, jadi aku udah pernah bikin ya video tentang teknik bernafas yang benar pada saat persalinan. Di videoku yang ini, ibu bisa cek ya di videoku yang ini, bagaimana sih cara bernafas yang baik dan benar supaya meminimalisir rasa sakit kontraksi rahim. Nah ini harus belajar tiap hari ya, nggak bisa kalau misalnya hari ini ibu coba untuk latihan nafas, besok langsung bisa, itu nggak bisa. Jadi harus dilatih tiap hari. Oke, supaya kalau pas ibu mengalami yang namanya kontraksi rahim, itu ibu ingat gitu loh gimana cara nafasnya. Karena biasanya kalau ibu udah mengalami namanya kontraksi rahim yang adekuat, yang terus menerus, itu biasanya ibu akan lupa gitu loh gimana caranya untuk bernapas yang benar. Jadi latihan nafas ini sangat perlu dan bisa dilakukan setiap hari. Yang ketiga, jangan minum minuman sembarangan. Jadi kan kalau misalnya orang dulu gitu ya, atau tetangga, itu kan biasanya ingin melihat kalau kita itu pembukaannya itu semakin cepat gitu kan, biar cepat gitu loh pembukaannya, itu kita malah dikasih minuman yang kita nggak tahu ini minuman apa gitu kan. Apalagi kalau misalnya minuman itu adalah minuman dari akar Fatimah. Nah itu bener-bener ibu nggak boleh untuk mengkonsumsinya, karena ini sangat berbahaya banget buat ibu dan juga buat janinnya. Nah aku juga udah pernah bahas tentang bahaya rumput Fatimah untuk ibu hamil di videoku yang ini ya. Nah itu ibu bener-bener nggak boleh meminumnya. Oke, jadi jangan minumnya sembarangan ya, minum yang aman-aman aja, kayak air putih, air kelapa, atau teh manis yang anget gitu. Lalu yang keempat, ibu harus makan. Jadi pada kelas 1 ini memang akan ada kontraksi rahim dan itu pasti bikin gak nyaman banget. Tapi ibu harus tetap makan ya, karena kan berlangsungnya agak lama, sampai berjam-jam gitu kan kelas 1 ini. Kalau misalnya ibu gak makan, nanti akan lemas, terus juga akan kekurangan nih energinya untuk mengedan nanti gitu. Jadi diusahakan untuk makan apa aja yang bisa ibu telan, nggak harus yang makanan berat. Kalau memang nggak kuat gitu loh untuk makan makanan yang berat, bisa kayak cemilan-cemilan aja, yang penting makan dikit tapi sering. Jadi harus ada asupan makanan yang masuk ke perut ibu, jangan sampai bener-bener nggak makan, karena itu untuk mengejan pas di pembukaan lengkap. Nah kalau misalnya keadaan ibu dan bayi itu sehat, nggak ada penyulit persalinan, nah itu ibu bisa melakukan yang namanya gerakan yang bisa membantu untuk mempercepat proses persalinan, mempercepat proses pembukaan serviks. Aku udah pernah bahas di videoku yang ini ya, jadi ibu bisa cek di situ ada beberapa cara yang bisa ibu lakukan di tempat bersalin. Misalnya yang gerakan squat, terus juga ada main gym ball, terus juga ada naik turun tangga. Nah gimana caranya itu ibu langsung aja cek di videoku yang ini ya. Tapi kalau yang bercinta itu jangan dilakuin di ruang bersalin ya, itu maksudnya kalau ibu lagi di kamar sendiri gitu. Kalau misalnya di ruang
bersalin itu suami bisa melakukan yang namanya rangsangan puting. Jadi putingnya itu dipilin-pilin gitu supaya kontraksinya itu makin lama makin bagus dan juga bisa mempercepat proses pembukaan. Nah, asalkan ibu dan bayinya itu dalam keadaan baik-baik aja dan nggak ada penyulit persalinan. Karena kalau misalnya pada kelas 1 ini ibu hanya berbaring aja di tempat tidur nih, itu ya akan lama banget loh proses pembukaannya, dan ibu pun juga akan mengalami rasa sakit kontraksinya itu akan lebih lama juga gitu. Jadi dengan melakukan gerakan-gerakan itu akan mempercepat proses pembukaan. Jadinya kan juga ibu akan lebih cepat bertemu dengan bayinya. Nah, paling bagus lagi kalau gerakan-gerakan itu ibu lakuin pas udah usia kehamilan itu 37 minggu ke atas. Jadi kalau ibu misalnya melakukan gerakan-gerakan itu akan membuka pintu atas panggul ibu gitu loh. Jadi kalau misalnya pintu atas panggulnya itu kebuka semakin luas, itu kan kepala bayi pun juga akan semakin cepat untuk turun, sehingga pembukaannya pun akan semakin cepat. Kalau pembukaannya cepat, maka persalinannya pun akan berlangsung dengan cepat juga, dan ibu pun juga akan cepat juga untuk bertemu dengan bayinya. Tapi ingat ya, gerakan itu dilakukan kalau misalnya kondisi ibu, kondisi bayi itu baik dan juga nggak ada penyulit persalinan. Jadi ibu harus bisa afirmasi positif pada diri ibu sendiri. Jadi ibu bisa mensugesti diri ibu sendiri bahwa ibu tuh bisa untuk melewati kontraksi rahim ini, bahwa ibu tuh kuat, ibu bisa, ibu pasti bisa. Bayi ibu juga berjuang di dalam rahim untuk keluar, ibu pun juga berjuang untuk gimana caranya memfasilitasi panggul ibu supaya bayi itu juga mudah untuk keluar. Dan nikmatilah setiap rasa kontraksi itu, karena setiap kontraksi yang ibu rasakan, semakin dia terus menerus ibu rasakan, maka semakin cepat pula ibu akan bertemu dengan bayi ibu. Jadi kalau misalkan kontraksi, jangan dibikin teriak-teriak, tapi ibu harus bisa, ibu pasti kuat, ibu pasti bisa untuk melewati kontraksi rahim itu. Oke ibu-ibu, itu tadi adalah persalinan kelas 1. Semoga membantu dan semoga bermanfaat ya. Nanti di video selanjutnya aku akan bikin yang persalinan kala 2, kala 3, dan kala 4. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah. Makasih udah nonton videoku kali ini, atau juga videoku yang lainnya ada di playlist, tinggal diklik sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.